Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya Evi Sayono. Di siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, saya kembali akan membacakan lanjutan bacaan buku tentang pengelolaan kelas yang berjudul A Handbook for Classroom Management That Works, yang ditulis oleh Robert J. Marzano dan kawan-kawan. Buku A Handbook for Classroom Management That Works ini diterbitkan oleh Pearson di tahun 2005. Sebagai catatan, buku yang saya baca ini adalah buku berbahasa Inggris yang saya baca, kemudian saya tuliskan ringkasannya dalam bahasa Indonesia. Ini artinya, yang akan teman-teman dengarkan nantinya di audiobook ini adalah interpretasi saya atas materi yang saya baca pada buku. Pada video ke-6 ini, saya akan mulai membahas bagian awal dari modul kedua, yang berjudul Beginning and Ending the Period of the Day, atau bagaimana kita sebagai guru memulai atau mengakhiri hari atau mengakhiri sebuah mata pelajaran. Sebelum kita mendengarkan ringkasan modul kedua ini, jika teman-teman berkenan, teman-teman dapat mengklik tanda subscribe bagi yang belum, dan juga tanda lonceng ya, sehingga teman-teman dapat langsung terupdate bila mana saya mengunggah video bacaan buku baru. Teman-teman juga boleh klik tanda like-nya jika teman-teman berkenan tentunya. Apabila teman-teman merasa bahwa akan ada banyak kolega lain yang perlu juga mendengarkan isi buku ini, monggo silahkan diklik tanda share dan bagikan link video ini di sosial media yang teman-teman miliki, sehingga akan banyak guru lain yang dapat belajar bersama-sama dengan kita. Terakhir, saya tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar kanal YouTube saya ini. Oke, mari kita dengarkan sama-sama yuk. A Handbook for Classroom Management That Works. Buku pegangan untuk pengelolaan kelas yang baik, oleh Robert J. Marzano. Modul 2, Beginning and Ending the Period or the Day. Memulai dan mengakhiri hari atau mengakhiri sebuah mata pelajaran. Halaman 15 sampai dengan 20. Memulai dan mengakhiri pelajaran atau mengakhiri kegiatan belajar setelah satu harian. Agar sesi pembelajaran dapat berjalan dengan baik, perlu bagi siswa untuk tahu bagaimana sesi pembelajaran dan diawali atau diakhiri setiap harinya. Ini akan membuat atau membantu anak mengeset tone atau nada di kelas. Ini juga akan membantu anak untuk tahu apa yang diharapkan oleh guru atau kelas dari siswa di awal pelajaran. Ini juga merupakan salah satu cara untuk membuat siswa mengetahui bahwa kelasnya memiliki struktur atau aturan. Kegiatan ini juga dapat mengomunikasikan bahwa kelas mereka adalah tempat yang aman untuk belajar. Recommendation for Classroom Practice. Rekomendasi yang disarankan untuk dapat dipraktekkan di kelas. Keteraturan dan pembelajaran, ini maksudnya aturan-aturan kelas dan juga konten materi pelajaran yang kita sampaikan. Ini seharusnya dapat diajarkan bersamaan dan dapat berlaku di level sekolah dasar, di sekolah menengah pertama, maupun di level sekolah menengah atas. Ini kalau saya baca dari buku lain, ada buku lain yang membahas pengelolaan kelas juga, namanya Conscious Classroom Management That Works oleh Rick Smith. Beliau mengungkapkan dalam bukunya bahwa kalau ibarat busur dan panah, maka busur itu adalah peraturan-peraturan kelas atau keteraturan kelas. Ini akan membuat pembelajaran yang dianalogikan dengan anak panah itu akan dapat melesat dengan cepat dan tepat sasaran. Itu kenapa aturan kelas dan juga konten pelajaran seharusnya dapat diajarkan secara bersamaan. Baik, mari kita kembali lagi ke isi buku A Handbook for Classroom Management That Works. Lalu, bagaimana strateginya agar kita dapat mengajarkan keteraturan dan juga konten pembelajaran di waktu yang bersamaan? Pertama adalah menyeimbangkan antara pembelajaran dengan administrivia. Ini maksudnya hal-hal yang terkait administrasi di kelas kali ya. Berikutnya, disarankan untuk dapat memperbanyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama agar dapat memperkuat ikatan semua warga di kelas. Ini maksudnya warga di kelas adalah guru dan juga anak-anak. Disarankan untuk melakukan kegiatan whole group ya. Whole group itu seluruh anggota kelas. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, untuk mengakhiri kegiatan belajar sebelum sekolah berakhir, disarankan untuk dapat melakukan kegiatan yang dapat membuat anak ingat
akan pembelajaran dan juga disiplin. Yang berikut ini adalah catatan pribadi saya. Mungkin kegiatan yang dimaksud adalah semacam kegiatan refleksi. Sebelum anak-anak pulang, kita mengobrol dengan anak-anak dan menanyakan beberapa hal seperti ini. Nah, anak-anak, hari ini sudah belajar apa saja? Topik apa yang sudah kamu kuasai dengan baik hari ini? Topik apa yang kamu merasa masih perlu bantuan? Bagaimana caramu akan mempelajari itu lebih dalam? Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari beberapa pertanyaan yang biasanya saya ajukan kepada anak-anak sebelum anak-anak pulang ke rumah. Nah, ini agar anak-anak ingat tadi mereka belajar apa saja. Selanjutnya, kita juga dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu siswa untuk berefleksi. Hal-hal apa saja yang mereka sudah lakukan dengan baik terkait dengan masalah disiplin. Misalnya, pertanyaan-pertanyaannya bisa seperti ini. Hari ini, disiplin apa saja yang sudah kita terapkan di kelas, Nak? Kejadian apa yang terjadi? Dan apa kaitan kejadian yang terjadi dengan disiplin? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut kita dapat ajukan sehingga ketika pulang, anak-anak akan punya kesempatan untuk memikirkan dan merenungkannya. Ini catatan saya saja bahwa pernah membaca juga di buku lain bahwa biasanya anak-anak itu atau bahkan orang dewasa ya, ketika mendengarkan sesuatu atau ketika belajar atau ketika mendengarkan seminar misalnya, biasanya kita semua akan paling ingat hal yang diomongkan di seminar atau di pelajaran itu di bagian yang paling akhirnya. Justru itu yang kita ingat. Baik, mari kita kembali ke buku. Kita akan melanjutkan. Memulai kegiatan belajar dengan pembelajaran berimbang dan administrivia. Administrivia atau kegiatan administrasi rutin seperti mengabsen siswa dipanggil satu persatu. Kalau menurut Robert J. Marzano, kegiatan ini sebenarnya membuang waktu belajar. Yang disarankan oleh Marzano adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk membuat waktu belajar siswa menjadi efektif antara lain, 1. Di pagi hari, beri kesempatan pada siswa untuk menentukan tujuan atau goal belajar dari siswa tersebut yang akan mereka pelajari pada hari itu. Ini bisa dikaitkan dengan tujuan belajar umum yang sudah guru tentukan. Misalnya, guru punya tujuan bahwa dalam minggu itu anak-anak di kelas harus dapat menyelesaikan tugas membaca buku cerita pilihan. Ini goal besarnya dari guru ya. Nah, kemudian di pagi hari kita bisa tanyakan ke anak, sehingga anak kemudian dapat menurunkan tujuan dari guru itu menjadi tujuan pribadinya si anak. Contohnya seperti ini. Ketika masuk kelas, siswa bisa mengatakan bahwa, Ibu, hari ini saya mau menyelesaikan bab 1 dari buku yang sedang kita baca. Saya akan membacanya di jam istirahat. Ketika kita menanyakan rencana anak, apa yang akan mereka pelajari di hari itu, atau apa yang akan mereka lakukan di hari tersebut, ini menunjukkan bahwa guru peduli pada minat anak. Dan ini akan meningkatkan teacher-student relationship. Atau ketika guru peduli, ini anak akan tahu bahwa gurunya peduli pada rencana pribadinya. Hal ini akan meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. Kegiatan merencanakan pembelajaran di awal hari, ini adalah bagian dari belajar merencanakan. Ini juga thinking skill atau kemampuan berpikir. Ini catatan pribadi saya. Kalau teman-teman tahu bahwa metacognitive skill atau kemampuan untuk berpikir secara metakognitif, itu kegiatannya diawali dengan kegiatan merencanakan. Nah, kalau kita sebagai guru kemudian di pagi hari bertanya, apa yang akan kamu kerjakan di hari ini? Ini sama saja memberikan kesempatan pada siswa kita untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tingginya mereka. Ini akan membuat siswa memiliki kemampuan metakognitif yang baik. Saya pribadi sangat menyukai ya ketika anak-anak belajar meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, khususnya kemampuan berpikir secara metakognitif. Ini kemampuan reflektifnya yang sedang diasah. Ini catatan saja bahwa kemampuan berpikir secara metakognitif saya baca di buku Thinking Taxonomy yang juga ditulis oleh Robert J. Marzano. Jadi ini buku yang berbeda, tapi saya melihat kaitannya ya. Bagaimana di buku Classroom Management That Works ini, Marzano juga memberikan ruang
bagi anak untuk melatih kemampuan berpikir secara metakognitif. Baik, mari kita lanjut. Hal yang dapat dilakukan untuk membuat waktu belajar siswa lebih efektif yang kedua adalah melakukan kegiatan pembuka atau daily starter. Kegiatan ini dapat difungsikan agar siswa dapat mengulang kembali atau mereview pelajaran sebelumnya. Kegiatan-kegiatannya bisa seperti menulis jurnal atau kuis matematika yang ringan dan menyenangkan. Syarat intinya adalah bahwa kegiatan yang dilakukan di pagi hari ini harus bermakna dan terkait langsung dengan target pembelajaran siswa. Ini makanya kemudian Marzano menganggap bahwa kegiatan mengabsen anak, memanggil nama anak satu-satu, itu kan tidak terkait dengan pembelajaran katanya. Jadi itu dianggap Marzano tidak bermakna. Halaman 16. Melakukan kegiatan bersama untuk menguatkan persatuan di kelas. Establishing shared activities that reinforce class unity. Untuk level sekolah dasar utamanya, di pagi hari, guru disarankan untuk melakukan kegiatan yang dapat membentuk keeratan komunitas kelas dan juga persatuan di kelas. Apa rasionalnya? Atau apa alasannya kenapa harus demikian? Siswa yang diberi kesempatan untuk membangun rasa bahwa kita melakukan ini bersama-sama ya, we're in this together, akan tumbuh menjadi siswa yang bisa merumuskan solusi ketimbang siswa yang menjadi bagian dari masalah. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah 1. Acknowledge, mengakui atau mengetahui. Kalau ada siswa anggota kelas yang berulang tahun misalnya, di pagi hari kita bisa mengumumkan bahwa siswa A misalnya berulang tahun. Selamat ulang tahun ya, semoga harapanmu tercapai dan lain-lain. Kenapa ini penting? Ini kembali lagi saya baca buku lain, bukunya Responsive Classroom ketika saya mengikuti pelatihan dengan mereka. Jadi trainernya itu mengatakan bahwa setiap anak, bahkan orang dewasa juga ya, itu punya kebutuhan psikologis yang untuk harus dipenuhi, namanya feeling of significance. Ini feeling of significance itu seperti kebutuhan bahwa kita tuh penting, kita tuh rasa bahwa kita itu penting, matters buat orang lain. Nah ini adalah salah satu kebutuhan psikologis yang mesti terpenuhi. Sama seperti kita kebutuhan fisiknya akan makan atau minum. Nah ada kebutuhan psikologis yang namanya feeling of significance. Nah feeling of significance ini bisa terpenuhi salah satunya dengan cara mengingat bahwa ada anggota kelas yang berulang tahun. Sesimpel itu ya, tapi itu efeknya besar ke anak. Tahu bahwa gurunya ingat, oh ini ulang tahun saya, ternyata guru saya ingat. Itu seperti apa ya? Bahwa apa yang terjadi dalam hidup anak itu penting buat guru. Itu akan membangkitkan terpenuhinya rasa feeling of significance dari siswa. Baik, mari kita lanjutkan. Hal lain yang dapat kita lakukan bersama dengan siswa untuk menguatkan persatuan di kelas adalah dengan cara mengucapkan janji siswa atau kesepakatan kelas bersama-sama. Jadi di video 1 dan 2 sudah diungkapkan bahwa pertama kali kita masuk kelas di awal tahun ajaran baru, disarankan bahwa guru dan siswa bersama-sama berdiskusi membentuk sebuah aturan kelas. Aturan kelasnya mungkin sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya, antara 2 sampai 5. Nah ini kemudian setiap pagi mungkin dapat diucapkan bersama dengan siswanya seperti janji siswa begitu. Hal yang ketiga adalah guru dapat membacakan pengumuman akan pencapaian siswa atau achievement siswa. Seperti misalnya, si A sudah selesai membaca buku yang berjudul ABC. Atau kemarin siswa B sudah menolong siswa X yang terjatuh. Nah pengumumannya yang seperti itu ya. Kalau saya pribadi sebagai guru saya tidak pernah membacakan bahwa si A nilainya 90, si B nilainya 95, itu saya nggak pernah malah gitu kalau saya pribadi. Banyak guru yang mengatakan bahwa itu penting dibacakan supaya anak lain dapat terpacu. Saya bukan aliran seperti itu. Saya menganggap kalau misalnya anak lain harus terpacu, maka itu dia harus terpacu dari dalam dirinya, bukan karena extrinsic motivation bahwa dia merasa harus bersaing dengan orang lain. Saya merasa bahwa anak seharusnya tahu bahwa dia bersaingnya itu dengan standar atau benchmark, bukan dengan orang lain gitu.
Tapi orang lain tentunya bisa punya anggapan yang berbeda. Hanya saja saya memang bukan aliran seperti itu. Baik, hal keempat yang bisa kita lakukan bersama dengan siswa untuk meningkatkan keeratan kelas adalah guru dapat mengumumkan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Misalnya sekolah tuh mau ada science fair. Science fair tuh kayak pameran hasil eksperimen siswa gitu ya. Ini mungkin kalau sekolah penggerak ada ada project-project. Nah, terus projectnya kemudian dikumpulin lalu dipamerkan, ada exhibition atau gelar karya di akhir semester gitu ya. Nah, ini guru bisa umumkan di pagi hari. Misalnya pengumuman tentang kita mau science fair tanggal sekian, siapa yang eksperimennya sudah jadi, kita akan ngapain aja dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa membuat pengumuman tentang kegiatan potluck. Potluck itu kayak gini, misalnya anak-anak kan juga harus mengetahui bahwa ketika mereka sudah bekerja keras, kayak habis tes atau habis science exhibition atau gelar karya science, ada waktunya loh mereka untuk bersenang-senang. Nah, kita bisa adain potluck. Potluck itu kayak kita ngumpulin makanan bareng-bareng, siswa A ngumpulin rujak misalnya, my favorite. Lalu siswa B ngumpulin makanan jenis lain, lalu kita makan bareng-bareng. Nah, itu namanya potluck. Kita bisa umumkan ke anak-anak nanti setelah science fair atau gelar karya science project itu kita mau ngadain potluck ya, kita mau bawa apa, kayak gitu-gitu. Ini bisa diumumkan di pagi hari. Nah, ini akan membangkitkan excitementnya anak-anak bahwa setelah kita kerja keras kita akan melakukan sesuatu yang bersenang-senang. Ini membuat anak menghilangkan stress relieving, membuat anak stresnya jadi berkurang gitu. Masih di halaman 16. Mengakhiri kegiatan sekolah dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan belajar atau disiplin. Ending the day with activities that reinforce learning and discipline. Kegiatan di awal pembelajaran atau di akhir, jika dilakukan secara konsisten, dapat membantu terbentuknya suasana kelas yang predictable atau dapat diprediksi. Catatan saya bahwa suasana kelas yang dapat diperkirakan ini akan membuat anak merasa aman. Dia merasa aman berada dalam situasi yang dia udah tahu, saya akan mengalami peristiwa ini di kelas setiap harinya. Nah, kalau membuat anak aman dan nyaman, anak akan senang ya masuk ke sekolah. Contoh kegiatannya antara lain, misalnya anak akan jadi tahu bahwa setelah melakukan kegiatan A, pasti akan ada kegiatan B. Ini akan membuat anak merasa aman ya. Atau bahwa ketika anak masuk ke kelas, maka ia akan tahu bahwa guru dan kelasnya akan memberikan supportnya padanya. Catatan saya, rasa predictable atau dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di kelas, ini akan membuat siswa membuat siswa merasa aman karena dia tidak perlu gundah. Kita juga orang dewasa kayak gitu kan ya, kalau menghadapi suatu hal yang tidak pasti, itu kita akan merasa galau gitu. Anak-anak juga sama. Kalau mereka nggak yakin atau tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di kelas pada hari itu, mereka akan galau. Kalau galau, maka mereka belajarnya juga jadi tidak maksimal. Nah, untuk mewujudkan rasa aman ini, rasa aman ketika anak masuk ke kelas, maka disarankan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat anak merasa yakin bahwa dia dapat memprediksi apa yang akan terjadi di kelas. Rasa aman ini akan membuat siswa merasa tidak takut untuk berada di kelas. Ini adalah situasi yang promote learning, promote to mempromosikan belajar yang baik ya. Lalu bagaimana caranya? Nah, misalnya kita mereview kembali apa yang menjadi PR misalnya. Lalu kita dapat mengingatkan kembali kebiasaan belajar yang baik untuk dilakukan. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Contoh-contoh dari kegiatan yang dapat guru lakukan di awal pembelajaran atau di pagi hari. 1. Guru dapat menyapa siswa satu persatu sebelum masuk ke kelas. Kalau saya mungkin bukan tipe guru yang nyuruh anaknya baris kemudian satu-satu masuk ke kelas sambil salim sama gurunya. Itu bagus sih. Tapi saya biasanya tidak melakukan itu. Yang saya lakukan biasanya saya nyapa gitu ya. Menyapa, hey Yudi apa kabar? Pagi ini sarapan apa? Tadi sekolah diantar siapa? Lalu kemudian saya menanyakan hal itu ke anak lain. Terus satu-satu saya sapa. Lalu hal berikutnya yang bisa guru lakukan di awal pembelajaran adalah siswa untuk diminta melakukan silent reading atau membaca senyap.
Masih bisa sih guru ngabsen, tapi misalnya kan anak biasanya di kelas tuh ada buku cerita ya. Saya akan minta semua anak untuk baca buku cerita sambil nunggu temennya yang lain datang. Lalu saya akan dekati satu anak. Oh, lagi baca apa? Lagi baca buku ini ya? Bagus bukunya. Ceritanya gimana? Nah, setelah saya nanya, saya tahu kan bahwa siswa itu udah hadir di kelas karena dia lagi baca. Baru saya isi absennya. Jadi saya nggak membacakan nama A hadir atau enggak, B hadir atau enggak. Instead of doing that, saya datangi anaknya, saya tanya, baru saya centang absennya. Siswa diminta untuk membaca senyap, sementara guru mengisi absensi sambil mendekati siswa satu persatu untuk memberi feedback atau umpan balik pada perilaku atau pencapaian anak. Kemudian, guru juga dapat meminta siswa untuk mengucapkan janji siswa bersama-sama, atau juga bisa mendengarkan lagu kebangsaan bersama-sama, lagu nasional gitu ya, supaya anak ingat. Selain itu, di awal pembelajaran, guru juga bisa memberitahukan secara verbal bahwa siswa adalah anggota kelas dan bahwa mereka diterima oleh semua. Juga bahwa seluruh anggota kelas itu disayang oleh guru, bahwa guru peduli sama siswa. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran atau di pagi hari. Nah, selanjutnya apa sih yang dapat dilakukan oleh guru di akhir pembelajaran? Yang pertama, guru dan siswa dapat merencanakan bagaimana siswa akan mengerjakan PR di rumah. Misalnya gini, siswa dapat PR untuk mewawancara orang tua gitu ya. Nah, guru bisa ngobrol sama anak-anak sekelas gitu ya. Nanti kamu akan mewawancara siapa? Pertanyaan apa yang akan kamu tanyakan ke orang tuamu? Nanti kamu nulisnya gimana? Nah, ini seperti memberikan struktur bahwa walaupun ibu guru tidak ada bersama kalian, tapi tetap kalian bisa mengerjakan kerjaan ini dengan baik gitu ya, karena dikasih struktur. Yang kedua, kalau misalnya ada PR gitu ya, guru juga dapat memberikan benda-benda yang diperlukan bagi anak untuk dapat mengerjakan PR-nya di rumah. Misalnya PR-nya itu tentang cara melihat perubahan wujud benda gitu ya. Guru dapat memberikan kertas berisi instruksi, nanti airnya direbus dulu. Nanti kamu akan lihat airnya berubah jadi apa dan apa gitu. Benda-bendanya yang mau dibawa pulang untuk PR bisa dikasihkan di akhir sesi. Lalu hal ketiga adalah memberikan reminder atau ingatan gitu ya, membuat anak-anak ingat apa yang perlu siswa lakukan agar bisa mengerjakan PR. Lalu yang keempat, guru juga dapat mengingatkan siswa untuk mengerjakan tugas dengan baik dan rapi. Misalnya kayak gini, tugasnya menulis esai atau karangan, nanti diingatkan bahwa di awal kalimat harus pakai huruf apa nak, kalau di akhir kalimat harus dikasih huruf apa, tulisannya harus seperti apa dan seterusnya. Lalu hal yang kelima, memberitahukan bahwa guru siap membantu. Nah, ini juga kalau misalnya ada PR yang sulit gitu ya, lalu anak tidak bisa kerjakan di rumah sendiri atau tidak bisa dikerjakan dengan orang tua karena orang tuanya tidak bisa bantu, kasih tahu ke anak bahwa ini memang pekerjaan rumah, tapi kalau kalian mengalami kesulitan, kalian bisa hubungi ibu dan menanyakan bagaimana cara mengerjakan PR ini ya. Seperti itu. Jadi anak merasa aman di rumah. Lalu yang berikutnya, guru juga dapat mengingatkan agar PR disimpan di tempat yang baik. Diingatkan ke siswa, kan kita mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin juga ketika masuk ke kelas, anak-anak bilang, PR-nya ketinggalan, PR-nya digigit-gigit sama anjingku terus rusak. Nah, ini kita ingetin, supaya PR-nya dapat diterima oleh ibu guru atau pak guru dengan baik, PR-nya harus disimpan di mana, nanti taruh di mana, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, kita juga dapat mengingatkan agar PR dapat dikembalikan tepat waktu. Ini juga penting sekali ya. Berikutnya adalah tips untuk guru sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Ini untuk guru SMP dan SMA. Tipsnya adalah guru dapat meminta siswa untuk menuliskan refleksi terhadap kegiatan belajar mereka hari itu. Lalu secara berpasangan, siswa dapat share atau saling berbagi refleksinya dengan partner. Nah, kalau tadi kan kalau di SD, guru yang memandu anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan agar mereka bisa melakukan refleksi. Kalau di SD, gurunya memandu dengan pertanyaan, tadi kamu belajar apa? Tadi apa yang paling sulit pelajarannya? Apa yang bisa kamu kerjakan dengan baik? Nah, kalau untuk anak SMP dan SMA, ini disarankan oleh Marzano bahwa
Mereka udah bisa melakukannya sendiri tanpa dipandu oleh guru. Tinggal kita kasih tahu pertanyaan-pertanyaan panduannya, lalu pertanyaan panduan ini akan ditanyakan oleh sesama temannya, jadi berpasangan. A dan B, A-nya akan kasih tahu dulu apa yang sudah dipelajari, baru gantian B, lalu saling sharing gitu. Atau siswa SMP dan SMA juga bisa menulis catatan singkat tentang apa yang sudah dipelajari, lalu dikumpulkan pada guru. Baik teman-teman semua, saya akan mengakhiri bacaan saya di halaman 20 yang merupakan bagian akhir dari modul 2 yang berjudul Beginning and Ending the Period or the Day, atau memulai dan mengakhiri satu mata pelajaran tertentu atau mengakhiri sebuah hari belajar. Bagian ini merupakan bagian dari buku yang berjudul A Handbook for Classroom Management That Works, atau buku pegangan pengelolaan kelas yang baik, yang ditulis oleh Robert J. Marzano. Bagian yang saya bacakan adalah bagian halaman 15 sampai dengan halaman 20. Terima kasih atas kesediaan teman-teman semua untuk mendengarkan bacaan buku saya hari ini. Harapan saya, kita semua kini dapat mengetahui bahwa menumbuhkan disiplin dan resilient atau tahan banting itu dapat kita terapkan pada anak tanpa menggunakan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal pada anak. Memang prosesnya agak sedikit panjang, tapi insya Allah saya percaya bahwa impian kita semua para guru untuk dapat menumbuhkan rasa disiplin yang bisa timbul dari dalam diri anak atau intrinsik. Sehingga rasa disiplin ini dapat ditanamkan pada anak dan bertahan lama hingga mereka dewasa. Alih-alih menggunakan kekerasan yang menumbuhkan rasa disiplin secara ekstrinsik, di mana mereka bisa disiplin karena adanya faktor eksternal, yaitu rasa takut. Banyak riset yang membuktikan bahwa menumbuhkan disiplin dengan instilling fear atau dengan menumbuhkan rasa takut ini bukan hanya tidak akan bertahan lama, tapi juga menimbulkan luka batin sendiri pada anak. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sebelum saya tutup, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, monggo ya diklik tanda subscribe-nya. Bisa juga klik tanda lonceng, like, comment, dan share. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya di lain kesempatan. Saya Evi Sayono. Dah.